Podcast Disbasi, Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan, Rapaka. Halo Sobat Dispersif, kembali lagi bersama saya, Salsabil alias Sofa Utama Putri, selaku host dalam podcast kali ini. Di episode kali ini kami mengundang narasumber yang keren bernama Kak Fula. Kak Fula ini juga merupakan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Tuban. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fulhan Saraka Jauza. Saya biasa dipanggil Fula. Di sini saya duduk di bangku kelas 11. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda untuk berpikir kritis mengenai tema yang akan kami bawa, yakni masa SMA, masa eksplorasi atau masa fokus. Podcast ini cocok didengerin untuk kalian yang sekarang lagi duduk di bangku SMA atau yang mau menginjakkan kaki di SMA. Kan tadi kita tahu nih kalau Kak Fula itu merupakan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Tuban. Di tema yang akan kami bawa ini kami membawa dua bentuk dasar, yakni pertama masa SMA itu masa eksplorasi dan yang kedua masa SMA adalah masa fokus. Dan sebelum kita melanjutkan ke tema tersebut, aku mau tanya nih pendapat sama Kak Fula. Menurut Kak Fula sendiri, masa SMA yang masa eksplorasi itu seperti apa sih? Oke, jadi kalau menurutku nih, masa SMA adalah masa eksplorasi, di mana ketika kita masih di usia muda ini sendiri, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk mengeksplor apa yang ada dalam diri kita, baik itu potensi yang kita miliki atau keinginan kita. Di sini kita diberikan kebebasan untuk menentukan jati diri kita sendiri. Apalagi kan waktu SMA ini, ada yang bilang kalau itu adalah penentuan Masa depan. Iya, benar. Dan SMA Negeri 1 Tuban sendiri itu memiliki banyak banget ekstrakurikuler. Totalnya ada berapa Kak? 24 ya. 24 ya, dimana setiap ekstrakurikuler itu dapat dipilih oleh siswa sesuai bakat dan minat masing-masing untuk mengembangkan potensi yang mereka Benar. Jadi sekolah juga memberikan wadah kepada siswanya, tidak hanya dalam pendidikan formal aja, tetapi juga mengeksplor dirinya melalui ekstrakurikuler yang ada. Benar banget. Bicara soal ekstrakurikuler, kalau boleh tahu Kak Fula itu ikut ekstrakurikuler apa aja sih? Aku di sekolah ikut 2 ekstrakurikuler. Yang pertama itu Cakap Semasa, yang kedua adalah Cakra. Dimana yang Cakap ini bergerak pada public speaking, dan yang Cakra ini juga tetapi lebih ke jurnalistik. Oke. Jadi selain Kak Fula tuh ikut OSIS, dia juga ikut 2 ekstrakurikuler yang dimana jadwalnya tuh padat ya Kak? Betul, bisa dibilang sangat-sangat padat. Sangat-sangat padat, yang dimana 2 ekstra ini kan ada di bidang yang berbeda. Satunya di bidang podcast, satunya di bidang jurnalistik. Yang dimana berarti Kak Fula itu memaksimalkan waktu SMA-nya ya untuk mengeksplor seluas mungkin. Iya, setuju banget. Jadi mumpung masih muda dan kita masih punya waktu yang banyak, jadi kenapa enggak kalau kita bisa melakukan semua hal selagi itu positif. Nah, setelah membahas tentang eksplorasi, kini kita beralih topik menjadi masa SMA adalah masa fokus. Terkait itu, pendapat Kak Fula sendiri bagaimana? Oke, sekarang masa fokus. Berarti kalau untuk masa fokus ini berkaitan dengan pendidikan formal ya? Yep. Kalau pendidikan formal itu bisa kita jumpai di seluruh sekolah, karena memang pada dasarnya kita sebagai siswa itu sudah menjadi hak kita untuk mendapatkan pendidikan formal. Jadi pastinya setiap sekolah itu pasti memberikan fasilitas yang baik mengenai pendidikan formal yang ada di sekolahnya masing-masing. Nah, kalau untuk masa SMA adalah masa fokus, itu tentu saja iya, karena memang kewajiban kita sebagai pelajar itu kewajiban utama ya tetap belajar. Tetapi di samping itu juga bagaimana cara kita untuk menyeimbangkan antara masa fokus itu sendiri dengan masa eksplorasi. Jangan sampai antara kedua itu terjadi ketimpangan satu sama lain. Nah, kalau tadi kata Fula itu kan nggak boleh terjadi ketimpangan satu sama lain ya. Jadi rasionya harus sama, 50 sama 50. Nah, berarti di sini kita bisa simpulkan sedikit nih. Berarti kita tuh harus menyeimbangkan masa eksplorasi dan masa fokus itu keduanya harus seimbang ya? Iya, benar banget. Bahkan ada salah satu presenter terkenal yang ada di Indonesia, itu Najwa Shihab. Tahu kan ya Najwa Shihab? Iya. Itu pernah bilang kalau misalkan habiskan masa gilamu di masa mudamu. Nah, itu salah satunya yaitu dengan mengeksplor dan juga masa fokus itu sendiri. Gilanya itu dalam hal positif ya, tapi dalam hal positif ini dalam bentuk apa nih Kak? Iya, dalam hal positif ini bisa kita explore diri kita, misalnya tadi kayak ikut organisasi. Dengan organisasi itu sendiri kita bisa melatih kepemimpinan yang ada dalam diri kita. Kemudian mulai dari ekstrakurikuler tadi bergerak dalam public speaking, berarti kita belajar public speaking. Karena dalam dunia kerja nanti bukan hanya tentang materi saja,
bukan hanya pendidikan formal saja yang akan dipakai, tapi juga soft skill kita juga akan dibutuhkan pada masa kerja tadi. Nah, sesuai yang dipaparin oleh Kak Fula tadi, maka dari itu untuk kalian yang sekarang sedang di bangku SMA atau yang mau duduk di bangku SMA, jangan takut untuk eksplorasi sebanyak mungkin pada masa ini. Walau di masa SMA itu kan masa yang dimana kita sebagai siswa itu punya hak dan kewajiban itu untuk belajar dan untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dari seorang guru. Akan tetapi pada dunia perkuliahan, dunia kerja itu kan kita tetap membutuhkan soft skill ya Kak, bukan hanya ilmu dalam bentuk akademik aja, akan tetapi skill tentang public speaking, skill dalam hal non akademik itu juga dibutuhin. Jadi masa SMA itu adalah masa yang tepat untuk kalian tuh eksplorasi sebanyak mungkin, seluas mungkin, bener gak Kak? Benar, karena antara lapangan dan juga materi yang sudah diberikan itu pasti akan jauh berbeda. Kejadian yang di lapangan itu pasti akan jauh dengan apa yang diajarkan. Maka dari itu, dengan kita melatih soft skill, itu juga secara tidak langsung kecerdasan emosi kita juga pasti akan menjadi lebih stabil. Itu akan lebih berguna lagi ketika kita menghadapi sesuatu yang ada terjadi di lapangan. Oh ya Kak Fula, pernah dengar gak sih kalau katanya standarisasi orang pinter itu adalah orang yang pinter di bidang matematika atau bidang akademik? Bener banget, sering banget terdengar apalagi di Indonesia, kalau orang pintar yang ada di Indonesia itu cenderung dengan standarnya orang yang pintar matematika. Padahal itu juga belum tentu menentukan bahwa orang itu pintar kan ya. Iya, karena pintar itu kan juga bukan hanya dinilai soal akademik aja, bisa aja orang yang pintar main piano. Setiap orang itu pasti memiliki potensi yang berbeda-beda. Bahkan menurut aku sendiri dan juga aku juga pernah beberapa kali dengar kalau misalkan orang yang pintar dalam hal akademik itu sudah banyak, maka carilah kemampuan kamu atau kelebihan kamu di hal yang orang lain mungkin belum tentu bisa. Iya, dan juga kan ada salah satu pelukis terkenal yang dimana kalau kita mau jadi pelukis itu kita nggak harus ahli matematika. Kalau misal kita mau jadi penyanyi, kita tuh nggak harus ahli matematika. Yang dimana kalau misal kita mau sukses, itu kan kita harus menggali potensi kita yang dimana tuh sesuai bidang kita agar kita bisa menuju jalan ke kesuksesannya nggak? Bener banget, tetapi walaupun begitu, kita nggak bisa nih buat semena-mena buat ngeremehin pendidikan formal yang ada di sekolah kita. Karena memang gimana pun, pendidikan akademik itu tetap dasar dan kita itu akan tetap berguna kok di masa depan kita. Iya, dan di SMA itu kan juga entah itu di kurikulum Merdeka atau kurikulum 13 itu kan kita udah dikasih paket-paket nih. Misal di kurikulum 13 kan ada jurusan IPA, IPS, bahasa. Kalau di kurikulum Merdeka kan ada berbagai macam jurusan yang dimana siswa tuh bisa dialihkan untuk fokus di sana. Dan aku rasa kurikulum Merdeka itu salah satu opsi yang tepat untuk menjadi untuk menjadi solusi dari permasalahan tentang pendidikan di Indonesia. Anak itu akan menemukan passionnya, akan menemukan keahliannya di bidang apa. Ya, dan itu juga memang sengaja sudah ditentukan dari awal, itu merupakan salah satu upaya pemerintah gimana caranya untuk meningkatkan standarisasi dan juga kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, di mana anak SMA sudah diberikan kesempatan dan diberikan waktu untuk fokus sejak awal untuk masuk SMA dan diarahkan di mana dianya nanti passion atau pada dunia kerja dan kuliah dia akan terjun di mana. Nah, setelah kita membahas masa SMA adalah masa fokus, aku mau kita beralih topik pembicaraan yang dimana hal ini tuh sesuai dengan pengalaman Kak Afula sebagai Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Tuban. Dan karena kita juga seorganisasi, kita mau sharing-sharing nih tentang pengalaman bagaimana cara kita membagi waktu. Nah, kalau di OSIS itu kan jadwalnya padat ya Kak. Aku mau ngambil salah satu contoh pengalaman event di OSIS. Waktu itu kan kita pernah di salah satu event, itu kan dimana persiapannya itu sangat mepet karena ada salah satu hal yang dimana waktu itu kita harus menyiapkan seluruh data tersebut. Iya. Itu selama 2 minggu. 2 minggu kurang bahkan. Iya, yang dimana dalam 2 minggu itu musim-musimnya formatif. Bener, itu sehari formatifnya nggak cuma satu aja. Iya, jadi kayak hampir setiap hari itu ada formatif. Entah itu formatif matematika, bahasa Inggris, atau apapun itu. Jadi waktu 2 minggu itu kan kita disibukkan oleh 2 hal yang dimana ini berkaitan sama tema kali ini, jadi masa SMA adalah masa eksplorasi atau masa fokus. Karena sekarang kita lagi membahas soal organisasi, yang dimana organisasi ini kita kaitkan dengan masa eksplorasi, yang formatif ini kita kaitkan dengan masa belajar. Nah, di sini dalam 2 minggu ini, itu kan di organisasi, itu kan kita harus mempersiapkan proposal, anggaran,
rounddown, teknis, dan yang lain-lain. Dan di samping itu juga, tadi kan kita udah tahu nih di 2 minggu tersebut adalah minggu-minggunya musim-musim formatif. Kita ambil contoh nih, di hari esok itu ada jadwal formatif yang dimana formatif tersebut itu pelajarannya cukup berat. Kita ambil contoh saja matematika. Lalu di hari itu juga, hari esoknya, di jadwal yang bersamaan, di hari yang bersamaan itu ada tugas organisasi yang dimana kita ambil contoh anggaran sudah harus diajukan ke pembina. Dan pada malam harinya sebelum hari H tersebut, itu mana yang akan Kak Afula pilih terlebih dahulu? Oke, tadi kan aku udah bilang nih kalau misalkan antara masa eksplorasi dan masa fokus ini harus seimbang antara keduanya. Rasionya harus 50/50. Iya. Nah, tadi juga udah sempat kita singgung sedikit nih. Kalau misalkan kewajiban kita sebagai siswa ini adalah tetap belajar, maka kalau aku sendiri, aku akan tetap menyelesaikan tugas utama aku, kewajiban utamaku yaitu belajar. Maka apalagi ya, mengingat pelajaran itu juga cukup berat, matematika, aku akan memutuskan untuk tetap fokus terlebih dahulu untuk belajar untuk formatif besoknya. Namun setelah itu, setelah selesai belajar, maka aku akan bakal menyelesaikan tugas aku yang di organisasi itu sendiri, karena memang bagaimanapun ya itu tetap tanggung jawab aku dan udah konsekuensi kita ya, karena kita udah memutuskan untuk masuk di eksis itu sendiri. Nah, maka dari itu, walaupun masa SMA ini masa eksplorasi dan kita ada tanggung jawab di organisasi, kita tetap harus mendahulukan pelajaran, karena gimana pun juga kewajiban kita sebagai siswa adalah untuk belajar. Dan masa eksplorasi itu adalah masa di mana kita boleh melakukannya, dan itu bisa dilakukan di kapanpun itu. Akan tetapi tetap sesuai di awal, kita jangan lupa kewajiban kita sebagai seorang siswa, yakni belajar. Dan menurut cerita Kak Fula tadi, kelas 11-nya Kak Fula itu penuh dengan masa eksplorasi. Dia ikut organisasi dan juga ikut 2 ekstrakurikuler. Dan kan tinggal tunggu beberapa bulan lagi untuk menginjak kaki ke kelas 12. Dan jika Kak Fula itu udah di kelas 12, yang dimana waktunya itu tinggal sedikit untuk mempersiapkan ke perguruan tinggi negeri, yang dimana masa-masa kelas 12 itu tentunya udah harus banget fokus untuk belajar dalam hal akademik untuk mempersiapkan hal dalam menuju ke kuliah nanti. Nah, dari sini kita udah dapat banyak banget nih sharing-sharing pengalaman dari Kak Fula, yang dimana pada podcast kali ini kita udah bisa mendapatkan kesimpulan bahwasannya walaupun kita disibukkan dengan jadwal perlombaan, ekstrakurikuler, formatif maupun jadwal belajar, itu kita tetap harus bisa menyeimbangkan keduanya dengan rasio yang sama, yaitu 50/50. Dan jadi di antara keduanya, yakni masa eksplorasi dan masa belajar, itu ada poin positifnya seperti apa, yang dimana kita tetap harus bisa menyeimbangkan keduanya. Apalagi sekarang kita ada di masa SMA, yang mungkin katanya SMA adalah masa penentu arah hidup. Jadi untuk masa fokus dan masa eksplorasi ini sendiri, keduanya memiliki perannya masing-masing dan fungsinya masing-masing yang tentunya akan memberikan dampak positif kita baik di masa sekarang ataupun di masa depan. Dan untuk itu, maka untuk sekarang ini mumpung masih muda tadi dan apalagi kita udah mau menentukan arah hidup kemana, maka kita harus bisa memfungsikan keduanya secara seimbang dengan hidup berdampingan di antara kita. Baik, cukup sekian podcast episode masa SMA dalam masa eksplorasi atau masa belajar. Saya Salsa selaku host. Dan saya Fula selaku narasumber. Sampai jumpa di episode selanjutnya.